cahaya hidayah, hati ini berpulang padamu ya Tuhan. Dari Yafis terlahir anak bernama Az. Dari Az lahirlah Az yang kemudian memiliki keturunan bernama Unuk. Unuk inilah titik awal terciptanya Yajud Majud. Unuk lahir dengan tubuh yang amat besar. Menurut riwayat, Unuk mampu berjalan melintasi benua hanya dengan beberapa langkah, dan tangannya mampu menyentuh langit. Bahkan ketika banjir besar menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang tidak percaya akan Nabi Nuh, Unuk masih bisa hidup karena kepalanya masih berada di atas air. Dengan tubuh yang amat besar, Unuk tidak dikaruniai kecerdasan. Ia lebih dikenal sebagai orang yang egois. Setelah kejadian diturunkannya azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak patuh, yang mengakibatkan tenggelamnya wilayah yang dulu ia tinggali. Kehampaannya mulai menerpa jiwa Unuk. Suatu ketika Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rom dan menemui raja negeri tersebut. Tidak masuk akalnya, tiba-tiba Unuk meminta agar dicarikan gadis yang akan menjadi pendampingnya. Raja yang diterpa ketakutan luar biasa karena berhadapan dengan seorang raksasa yang suaranya menggema begitu keras, tidak mampu menolak permintaannya tersebut. Raja dibantu penasihat kerajaan berpikir keras agar bisa mengabulkan permintaan Unuk. Raja menjanjikan kepada Unuk akan memberikan gadis yang mampu menjadi pelampiasan nafsu Unuk. Namun ia meminta waktu 12 tahun. Unuk pun menyetujuinya. Namun jika yang raja janjikan tidak terrealisasikan, Unuk bersumpah akan menenggelamkan negari Rum. Setelah Unuk pergi, raja memanggil seluruh ahli patung untuk diajak bekerja sama membuat patung gadis seukuran Unuk dengan cara memahat gunung batu. 12 tahun lamanya, para pemahat berusaha payah membuat patung yang dirancang agar bisa menarik perhatian Unuk dan mampu memuaskan nafsu Unuk. Setelah patung selesai dibuat, entah apa yang dipikirkan raja dan para penasihatnya, mereka justru memerintahkan untuk memasukkan daging-daging mentah ke dalam tubuh patung. Dipanggillah Unuk untuk melihat patung tersebut karena kebodohannya ia meyakini bahwa itu gadis dan akhirnya melampiaskan nafsunya pada patung tersebut. Unuk akhirnya pergi dari negeri Rum. Raja berpikir masalahnya telah selesai, namun ternyata masalah besar baru akan muncul. Air mani Unuk yang bercampur dengan daging-daging di dalam patung menghasilkan bau busuk yang menyebar ke desa-desa di dekat patung tersebut. Dari daging itu muncul ulat-ulat yang amat sangat besar. Ulat itu kemudian menjadi kepompong. Dari kepompong itulah muncul bangsa yang memiliki perawakan dan sifat mengerikan, yaitu Yajud Majud. Yajud Majud kemudian keluar dari patung dan mulai menyerang ternak-ternak warga desa. Selain menyerang hewan, Yajud Majud juga menyerang manusia. Bertahun-tahun Yajud Majud menyerang manusia yang pada akhirnya berita tentang Yajud Majud terdengar oleh Raja Zulkarnain. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, Raja memerintahkan pembangunan dinding penghalang manusia dan Yajud Majud. Pembangunan ini tentu tidak mudah. Bahkan ketika pembangunan belum selesai, kaum Yajud Majud mulai mendekati kaum Raja Zulkarnain. Di bawah pimpinan Raja Zulkarnain, terjadilah perang untuk menghalau Yajud Majud sampai ke wilayah dibangunnya tembok besar. Atas izin Allah, rakyat yang tidak ikut berperang mampu menyelesaikan pembangunan tembok besar yang mampu menghalang Yajud Majud. Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimuti para rakyat di bawah pimpinan Raja Zulkarnain. Tembok tersebut mampu menghalau Yajud Majud agar tidak bisa menyerang kaum manusia. Semua itu atas izin Allah. Pada suatu saat Yajud Majud akan meruntuhkan tembok itu dan kembali menyerang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Zulkarnain inna Ya'juj wa
يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم saddah. Artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajud dan Majud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antar kami dan mereka? Quran Surah Al-Kahfi ayat 94.